Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifatus Sirikau dari BAN Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang salah satu komponen di IASP 2020 yang kita tahu bersama bahwa aspek-aspek yang terdapat di IASP 2020 yaitu ada komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja dan rangkuman hasil penilaian. Kalau tentang komponen IASP 2020 itu terdiri dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Untuk saat ini saya akan memaparkan tentang mutu lulusan. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk satuan pendidikan itu akan dinilai dari seperti apa mutu lulusan dari satuan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk komponen mutu lulusan ini Bapak Ibu terdiri dari 3 subkomponen. 3 subkomponen itu yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, kalau untuk karakter siswa Bapak Ibu itu terdiri dari indikator siswa menunjukkan, yang pertama adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Jadi perilaku disiplin ini Bapak Ibu ditunjukkan oleh siswa itu dalam kehadiran di sekolah, kehadiran di kelas, kedisiplinan dalam mengikuti ekstrakurikuler, kedisiplinan dalam berpakaian seragam, berpakaian olahraga, berpakaian praktek, bagaimana kepatuhan dan tata tertib ketika berada di laboratorium, di perpustakaan, di tempat ibadah, dan lain-lain. Jadi itu yang pertama adalah butir indikator kedisiplinan. Lalu untuk karakter siswa yang kedua itu adalah indikatornya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Nah, Bapak Ibu, perilaku religius ini ditunjukkan dengan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, terwujudnya kebiasaan atau terbudayanya kebiasaan sehari-hari dalam lakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik atau siswa. Lalu yang berikut Bapak Ibu, untuk karakter siswa yang ketiga adalah siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Tangguh ini dimaksudkan adalah siswa itu kuat pendirian, tidak mudah dikalahkan. Jadi dan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan. Jadi perilaku tangguh ini bisa dilihat dari peserta atau siswa dalam mengerjakan tugas selalu tepat waktu, dalam mengerjakan tugas selalu penuh semangat, tidak mudah putus asa, lalu melakukan berbagai tanggung jawab dari pekerjaan itu tanpa disuruh, dan selalu melaporkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Lalu yang karakter siswa yang keempat, untuk subkomponen karakter siswa yang keempat, itu siswa terbebas dari perundungan atau bullying di sekolah atau madrasah. Nah, untuk bullying ini Bapak Ibu, untuk perundungan ini bukan saja pada perundungan fisik seperti mendorong, memukul, menendang, menjambak, atau merusak barang,
Tapi perundungan juga bisa berbentuk kekerasan verbal, mengolok-ngolok, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, itu juga masuk dalam perundungan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi praktek perundungan baik secara fisik maupun verbal di sekolah atau pembulian di sekolah. Lalu yang berikut Bapak Ibu, kita masuk pada subkomponen berikutnya adalah kompetensi siswa. Nah, di kompetensi siswa ini Bapak Ibu ada 6 untuk indikator kompetensi siswa, itu mengarah pada kemampuan siswa dalam keterampilan abad 21, yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Lalu yang terakhir untuk kompetensi siswa itu adalah siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Ada satu lagi subkomponen di mutu lulusan ini, yaitu kepuasan pemangku kepentingan. Jadi indikatornya adalah pemangku kepentingan puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Ada butir kekhususan untuk kompetensi lulusan ini Bapak Ibu, yaitu ada di SMK, di subkomponen kompetensi siswa dan subkomponen kepuasan pelanggan. Di subkomponen kompetensi siswa untuk SMK, yaitu lulusan tahun terakhir SMA SMK mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi sertifikat kompetensi itu baik dikeluarkan oleh dunia industri maupun dikeluarkan oleh BNSP. Nah, biasanya sebelum mengakhiri pendidikannya, siswa SMK itu mengikuti apa yang disebut dengan uji kompetensi keahlian atau uji sertifikasi keahlian. Lalu untuk SMK butir kekhususan yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Jadi lulusan SMK bekerja atau berwirausaha. Untuk SLB kompetensi siswa itu butir kekhususannya adalah siswa menunjukkan kemampuan kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kekhususannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana menilai berdasarkan level dan capaian kinerja untuk setiap butir indikator. Misalnya, kita akan melakukan penilaian terhadap indikator siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, untuk level 4 itu siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Jadi membudaya ini merupakan kata kunci untuk bisa mendapatkan level 4 berdasarkan capaian kinerja. Jadi membudaya berdasarkan tata tertib sekolah dan madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Itu jadi kata kunci di situ adalah membudaya. Jadi perilaku disiplin itu ditunjukkan oleh siswa baik kehadiran di sekolah, kedisiplinan di kelas, kedisiplinan untuk ekstrakurikuler, kedisiplinan dalam berpakaian baik pakaian seragam sekolah, olahraga, praktek, kepatuhan tata tertib di laboratorium, di perpustakaan, di tempat ibadah, di lapangan olahraga dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah membudaya itu level 4. Di level 3 itu tidak ada kata membudaya. Dia hanya siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Dan untuk level 2 itu kata kuncinya adalah terbatas di sekolah. Dan level 1 itu disiplin hanya terbatas di kelas. Jadi, terima kasih. Demikian penjelasan saya terhadap komponen mutu lulusan IASP 2020.